sudah berdoa belum? Belum. Oke, untuk semua silakan dipimpin ya mau berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, sebelum itu, sebelum memulai pelajaran, Ibu cek kehadiran terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Izin. Siapa yang nggak masuk? Izin. Sepertinya sangat lemas ya. Iya. Ibu ada sedikit lagu, tapi kayaknya nggak apa-apa. Oke, kita coba dulu ya. Iya. Namanya sekolah. Tepuk sekolah. Pertanyaannya tepuk Sakina. Kalian tahu kan? Oke. Ya berdiri. Maka kita pakai gerakan ya anak-anak. Iya. Kalau bersemangat tangan seperti ini. Kalau fokus seperti ini. Terus kalau mengerjakan tugas itu seperti menulis. Kalau liburan itu ke belakang. Terus bersemangat untuk masa depannya tangan dua. Oke. 1, 2, ini percobaan dulu ya. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Tepuk sekolah. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Ada tugas dikerjakan, ada tinggal liburan. Bersemangat untuk masa depan. 1, 2, 3. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Ada tugas dikerjakan, tidak ada tinggal liburan. Bersemangat untuk masa depan. Sepertinya sudah kembali seperti semula. Ada semangat, sudah bangkit kan semangatnya? Siap belajar fisika? Oke. Selanjutnya itu kalian sudah tahu belum kali ini kita akan membahas materi apa? Belum ya. Oke, hari ini kita akan membahas materi tentang kalor dan termodinamika. Karena waktunya tidak memungkinkan untuk membahas kalor dan termodinamika, jadi hari ini kita akan membahas ini materi kalor terlebih dahulu. Oke, adapun tujuan pembelajaran pada materi ini yang pertama itu menjelaskan pengertian kalor, mengetahui perubahan wujud zat pada kalor dan contohnya, menjelaskan cara perpindahan kalor. Sebelum masuk ke materi kalor, kalian masih ingat nggak materi yang berkaitan dengan kalor apa? Ya, satu lagi apa? Energi. Tadi sudah belajar energi belum? Bapak Ibu minta salah satu dari kalian untuk menjelaskan apa itu energi dari hasil belajar kalian tadi. Saya. Oke, silakan kepada Nenek. Energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja dan menyebabkan terjadinya perubahan. Oke, benar. Pada materi kalor itu kan pasti tidak lepas dari suhu kan? Jadi ada nggak di antara kalian yang bisa menyebutkan apa sih suhu itu? Saya. Oke, silakan kepada Evi. Suhu adalah ukuran derajat panas atau dingin suatu benda. Oke. Jadi kalor dan suhu itu tidak bisa kita pisahkan satu sama lain. Untuk belajar kalor dan termodinamika kita harus
suhu. Ada berapa skala satuan suhu? Ada yang bisa jawab? 3. Ada yang bisa sebutkan? Coba silakan. Ya, ada kita. Nanti ibu kasih gift dan ini ya. Ya, Celsius. Ya. Terus Fahrenheit. Ya. Kelvin. Ya. Terus Reaumur sama Satu lagi. Keadaan. BDW impaknya 4 atau 5? 5. Coba yang cowok. Iya. Kan ngomong 5. Kan? Ayo. Bukan. Tapi lupa bu yang kelimanya bu. Tapi ada 5. Baik, kita di sini akan masuk ke materi kalor. Kalor itu adalah energi panas yang berpindah dari suatu benda ke benda lainnya yang dipengaruhi oleh perbedaan suhu. Skala satuannya itu di skala satuan internasional itu joule dan bisa juga kalori. Konversi satuannya itu 1 kalori itu sama dengan 4,184 joule dan 1 joule itu setara dengan 0,24 kalori. 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 Oke, next. Perubahan selanjutnya itu ada perubahan wujud pada kalor. Perubahan wujud pada kalor itu terjadi karena suatu zat menerima atau melepas kalor atau energi panas. Nah, di mana di sini ada 6 perubahan wujud pada kalor. Yang pertama itu meleleh, menguap, menyublim, dan mengkondensasi atau mengembun, membeku, dan mengkristal. Di mana meleleh itu terjadi pada zat yang padat ke zat yang cair. Ada yang bisa memberikan contoh nggak? Seperti apa contohnya? Padat ke cair. Ya. Batu es. Tapi ibu minta satu dari kalian yang bersedia menjelaskannya. Ada yang bersedia? Jelaskan Iya. Meleleh itu kayak mana maksudnya apa? seluruhnya bu atau Tidak satu ada. Yang meleleh. kayak batu tadi bu. Ini kan lama kelamaan dari padat yang keras tadi ke air, ke cair. Beri tepuk tangan dong sama. Yang kedua itu ada menguap, di mana itu perubahan itu dari zat yang cair ke zat gas. Contohnya itu seperti saat kita memasak air, itu cairan yang ada di dalam panci itu akan menguap kepada tutup panci sehingga air itu menjadi uap naik ke atas. Yang ketiga itu ada menyublim. Menyublim ini dapat kita contohkan pada kapur barus. Saat kamu tahu galau kan kapur barus? Ya. Nah, Duis. saat kita membuka kapur barus itu kan pasti ada kapur barus itu kan zatnya padat. Nah, otomatis saat kita membuka itu akan mengeluarkan aroma. Nah, itu disebut dengan menyublim. Kemudian itu yang keempat itu ada mengembun dari zat gas ke zat cair. Yang kelima membeku seperti yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi kan dari zat padat ke zat cair. Nah, yang ini nih dari zat cair ke zat padat. Misal kita membuat es kan, kita kan dari air terus kita masukkan ke dalam freezer, dia akan membeku. Dan jadi terjadilah perubahan wujud dari yang cair ke yang padat. Sedangkan yang pertama tadi dari yang padat ke yang cair. Selanjutnya itu yang terakhir ada mengkristal. Di mana mengkristal ini dari maaf yang saya materi dari ibu mohon maaf bila ada kekurangan. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.